Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk teman-teman audiens semua, terkhusus Pak Suteja. Perkenalkan, saya Antoinette Alvina Chandra dengan NRP 150123007 dari jurusan Psikologi akan mempresentasikan karya tulis ilmiah mengenai pengaruh kekuatan motivasi terhadap pembentukan karakter dan mental anak muda terkhusus spiritualnya di era digital sekarang. Yang pertama, mengenai latar belakang, saya akan membahas bab satunya terlebih dahulu, di mana zaman modern ini kaum milenial dituntut adaptasi pada pengembangan teknologi seperti aplikasi internet, media sosial, dan lain-lain. Ini adalah dampak positifnya, di mana melalui menonton video, membaca berita, dan lain sebagainya. Tetapi ada dampak kontranya, yaitu data pengelompokan usia beberapa remaja itu 13-18 tahun pengguna sering dan penggunaannya itu memunculkan sifat antisosial. Maka dari itu, latar belakang yang saya ambil itu adalah penggunaan media sosial itu kadangkali kurang memberikan media stimulus dalam perkembangan kognitif mereka, berpikir logis dan mengembangkan bahasa yang kadangkali mereka ini kayak perlu dibantu oleh beberapa orang yang sudah mengerti pada strategi literasi digital termasuk motivasi positif kaum milenial pengembangan dirinya. Maka dari itu muncul digital motivation yang melalui YouTube, Instagram, yang media lainnya itu menggunakan motivasi digital dengan materi konten yang positif yang dapat dipantau melalui misal Instagram bisnis atau setting akun YouTube melalui jumlah komen, like, dan share konten agar memperbaiki konten berikutnya yang lebih positif. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang saya gunakan, yaitu bagaimana pengaruh podcast dan video motivasi digital terhadap perkembangan mental dan spiritual kaum milenial sekarang ini, terutama di era 5.0. Tujuannya itu ada dua, tujuan umum, yaitu penerapan media sosial dapat membantu ketersediaan sarana motivasi berkegiatan kaum milenial, di mana penerapan teknologi dan literasi digital yang membuat motivasi ini menjadi positif. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama itu saya menggunakan ada 3 tujuan. Pertama, penerapan strategi pembelajaran literasi digital dalam motivasi itu agar membantu berpikir logis, pengungkapan bahasa, dan kemampuan diri kaum milenial. Yang kedua, tujuan penerapan praktik pengasuhan oleh beberapa influencer dan lain sebagainya agar literasi digital berupa audio visual seperti podcast medianya ataupun video motivasi itu memiliki keefektifan menjaga kesehatan mental atau psikologis dan spiritual kaum milenial dari materi podcast dan literasi digital mereka masing-masing dari kaum milenial dan penerapan pengenalan diri dalam motivasi dan pengembangan diri kaum milenial, di mana mereka akan melakukan literasi digital lebih detail dari motivasi yang influencer berikan. Lalu, di slide ini, saya mulai membahas tentang bab 2, itu tentang tinjauan pustaka dan lebih ke arah manfaat juga, di mana pertama pentingnya pengembangan diri dan pengembangan diri masyarakat di era digital, di mana hampir 78,5% data penelitian sebelumnya itu pengguna internet dari Indonesia bagian barat yang tidak rata, sehingga beberapa masyarakat tuh kayak kadang kurang kritis juga, termasuk pengguna internet terbesar ini kadang mereka orangnya tidak berpikir kritis karena literasi digital motivation itu kadang untuk tidak digunakan sebagai komunitas platform yang edukatif, inspiratif untuk mendorong perkembangan mereka. Nah, makanya hadirnya ini sebagai penerapan strategi Indonesia mengerti literasi digital, yaitu manfaat kedua, yaitu untuk membantu strategi motivasi digital antara lain itu kayak membatasi waktu mereka. Cara-cara lainnya untuk melakukan interaksi sosial offline mereka dengan hadirnya beberapa influencer ataupun orang-orang yang mengerti tentang motivasi digital. Lalu untuk digital motivation mengenai kesehatan mental, psikologis atau psikologis mereka dan spiritual mereka. Lalu selanjutnya itu membahas pada bab 3, yaitu pertama saya ingin melakukan batasan bahwa penelitian saya ini selain melakukan tinjauan pusaka, saya juga menggunakan batasan pengaruh platform media digital, motivation, dan spiritual terhadap pembentukan karakter dan mental era digital. Di sini
selain menggunakan tinjauan pustaka, saya juga menggunakan hasil penelitian yang pernah saya lakukan dengan pembatasan sampel itu pada siswa-siswi SMA saat saya melakukan KTI di kelas 12. Untuk siswa-siswi yang merata setiap kelasnya dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk jawaban dan hasilnya itu bervariasi tergantung kondisi sosialnya nanti. Nah, berikut ini hasil dari tinjauan pustaka bahwa data grafiknya itu 34,9% itu kesehatan mental terganggu karena beberapa remaja tentu ya membuktikan kalau banyaknya yang menggunakan teknologi hampir setahun ini seperti podcast dan lain sebagainya. Mereka tuh lebih dianjurkan untuk mandiri, bahkan anggapan media sosial itu menjadi cara yang benar bagi kesenangan semata dan membagikan kegiatan media sosial bahkan berujung bullying, penipuan, penculikan. Maka dari itu yang dilihat di sini 2,6% itu hanya orang tua yang hanya untuk membawa anak-anaknya, remajanya, layanan untuk menuju layanan dan bantuan konseling. Nah, berikut ini adalah data tabel yang menunjukkan 45 orang yang saya ambil waktu itu. Sebenarnya manfaat positif teknologi itu banyak yang setuju karena berdampak pada kehidupan sosialnya, dan sisanya ada yang masih kurang setuju mendapatkan positif pada mereka untuk bersosial. Anggapan masih melakukan dampak buruk kepada sosial setelah menggunakan teknologi akibat konten yang kurangnya literasi digital, konten yang tidak bermutu. Nah, solusi yang ditawarkan ini ada data hasil perhitungan saya saat KTI. Pengaruh literasi digital termasuk kategori sangat kuat pada sikap sosial untuk berpikir logis dan pengembangan bahasa anak kaum milenial era digital sekarang. Nah, solusi yang ditawarkan tuh seperti membangun pengembangan diri tentang kesehatan mental psikologis melalui inovasi tujuan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera melalui hadirnya beberapa influencer agar media kritis seperti podcast itu menyadarkan respek, bersyukur, dan percayakan kekuatan Tuhan pada kaum milenial sekarang ini. Lalu memberikan layanan digital motivation seperti menggunakan diorama atau yang visual lainnya yang membantu mempermudah imajinasi positif kaum milenial sekarang. Nah, selanjutnya itu adalah langkah strategis dari bab 3 ini, yaitu kita menggunakan versi 5.0 kehidupan sehat dan sejahtera dari tujuan pemerintah, yaitu pihak-pihak yang berperan pasti yang pertama itu tim kreatif untuk membuat materi yang positif, lalu kita mengundang influencer, host, dan narasumber yang membantu motivator. Host itu adalah kayak pembicaranya dan narasumber untuk media tanya jawabnya, dan lalu kita membagikan media sosial kepada yang membuat kontennya, lalu kita akan evaluasi tersebut baru dikirimkan kepada media sosial, lalu melihat like, komen, dan beberapa dampak yang mungkin masih kurang, lalu kita evaluasi lagi dan baru kita buat konten baru lagi, sehingga tim kreatif, pihak influencer, dan penyedia layanan itu pasti sangat berpengaruh. Yaitu, nah, bagian ini adalah bagian terakhir kesimpulan bahwa motivasi digital mereka itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media sosial, aplikasi kesehatan, lingkungan belajar online, lingkungan kerja, dan faktor psikologis. Yang kedua, itu cara untuk merealisasikannya itu mudah karena bisa dilakukan siapapun dan kapanpun dengan influencer yang berkompeten dengan hasil yang materi yang tidak berbahaya. Dan juga ini bisa jadi dipakai di prosesnya itu, pembuatannya itu hampir 1 minggu atau 1 bulan kalau tergantung kesulitannya. Step 3 atau cara ketiga itu kesimpulannya, media sosial itu media motivasi digital yang masih berdampak signifikan hingga sekarang. Dan yang keempat itu hasil yang signifikan itu disampaikan melalui media podcast ini. Nah, sebagai saran terakhir agar kita untuk memahami terlebih dahulu apa sih 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ini memahami batasan masalah yang ingin diteliti dalam KTI untuk penelitian selanjutnya. Ketahui batas waktunya, lalu jumlah sampel yang digunakannya agar untuk detail-detail yang ingin ditelitinya apa sih masalahnya, lalu kenali budaya sampel atau orang yang ditelitinya itu, dan pengumpulan data itu tentu juga harus diteliti agar
tidak terlalu luas dan metode penelitiannya untuk mempermudah penelitiannya apa nanti hasilnya. Dan yang ketiga, mengetahui lebih banyak dulu uh, materi-materi dasar dari tinjauan pustaka kita mengenai literasi digital dan beberapa referensi penelitian dalam tinjauan pustaka penelitian yang dipakai untuk analisis atau hasil yang maksimal. Sekian dari penjelasan saya tentang inti karya tulis ilmiah saya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Selamat pagi, salam multikultur. Terima kasih telah mendengarkan.